Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang nih abang-abang. Ya. Di mana bang? Di mana? Ya, salaman dulu kita ya. Gitu. Salam pemuda ya. Jadi ini anak-anak muda harus. Baik ya, teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini adalah pertama kali ya buat abang-abang. Ini adalah suara kebaikan podcast Api Jakarta. Ini pertama kali ya. Karena memang setelah kita baru dilantik, ya umur nggak sampai sebulan ya bang? Iya, nggak sampai sebulan. 4 hari lagi. 4 hari lagi baru sebulan ya betul. 4 hari lagi sebulan. Kita coba membuat sebuah program terobosan karena memang setelah sharing-sharing kita coba buat. Nah kali ini ada yang berbeda nih dari podcast biasanya. Biasanya kan setiap malam Jumat ada Q&A gitu kan, ada mana. Nah coba di Api Jakarta ini coba kita bangun menelurkan sebuah program yang lagi hangat nih di negara kita, ya kan, KPK. Apa tuh? KPK ya. KPK bukan KPK yang kemarin gitu. Bukan. Banyak nih kasusnya. Iya, bukan yang ono. Jadi ono mah udah ada ngurusin. Rumit ya. Rumit. Kalau kita KPK-nya usah. Kita KPK-nya kolaborasi program kebaikan. Kebaikan. KPK ya. Mungkin alhamdulillah saya nggak perlu kenalin satu-satu, saya juga belum kenal ya. Mungkin abang-abang di sini langsung perkenalan aja gitu, perkenalan masing-masing. Nanti kita akan diskusi lebih jauh. Apa sih yang kita bahas hari ini adalah sebuah mungkin di kalangan anak-anak muda itu perlu sebuah kalau boleh dibilang pecutan, boleh bilang teladan gitu ya. Terus ya mungkin tema pembahasan hari ini adalah mencari inspirasi ya kan. Kalau di pamflet-pamflet yang sudah tersebar di seluruh Indonesia kan, kita nih ada Bang Kuzai selaku ketua IAC itu apa? Indonesia Adventure Club, berarti adventure seluruh Indonesia ya. Wah, luar biasa. Terus ada Bang Ikram, Ketua Hamasa ya Bang. Apa itu Hamasa Bang? Ketua Hamasa Himpunan Masa Perbankan Syariah. Nah, Perbankan Syariah. Jadi ini juga salah satu sudah mulai ya perbankan syariah nih ya di bidang ekonomi. Terus ada lagi yang lebih keren lagi nih ya kan, Bang Iqbal, founder The Doa. Ini apa nih? Founder berarti pemilik ya? Apa? Founder itu apa? Pendiri. Pendiri. The Doa itu apa Bang? Jadi Doa itu sebuah komunitas yang bisa disingkat dengan komunitas dakwah ya. Sebutnya Doa Dakwah of Adventure. Wah, dakwah adventure. Jadi kita bawa mindset bahwa dakwah itu petualangan. Oh, petualangan iya. Jadi mindset dakwah itu seru. Bukan hanya monoton ceramah saja seperti itu, melainkan ada hal-hal yang unik dan jadi halayak ramai itu minat gitu. Oh, untuk arah ke dakwah gitu. Nah, berarti ini baru pembukaan aja nih udah menginspirasi sebetulnya. Amin. Luar biasa, sudah menginspirasi ya. Oke, mungkin lebih dalam lagi ya, abang-abang sekalian yang di sini yang kita undang lebih mengenalkan tentang komunitasnya gitu. Karena tadi tema kita dalam pembahasan mencari inspirasi, kira-kira kok bisa nih inspirasinya dari mana nih, dari masing-masing komunitas, dari apalagi nih kampus kan gitu kan. Ya dari Bang ini dulu lah, gimana Bang? Kenalin dulu lah lebih dalam lagi. Ya boleh lah di pribadinya, tadi kan itu selintingan aja pribadinya. Perkenalan nama juga ini ya? Iyalah nama dong. Kan yang lain belum tahu. Kita di sini doang yang tahu. Yang lain belum tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Semoga teman-teman semua dimanapun berada sehat walafiat ya. Amin. Dan juga tetap menjaga protokol kesehatan. Iya penting. Sebelumnya perkenalan Muhammad Ikram, asal dari Kalimantan Utara ya, khususnya di kota Kabupaten Nunukan. Sekarang lagi menuntut ilmu atau melanjutkan pendidikan di salah satu sekolah tinggi ekonomi Islam SEBI di daerah Depok. Oh, nah, dekat ya Bang, Kalimantan Utara ke Depok? Dekat sih, 2 jam kalau naik pesawat. Iya 2 jam naik pesawat. Iya kan dekat kan? Iya benar. Tapi biayanya Iya. Alhamdulillah sekarang Ane diamanahin sebagai ketua Hamasa di STSEBI gitu. Hamasa sendiri itu adalah himpunan mahasiswa perbankan syariah gitu. Visi dari Hamasa ini itu menciptakan SDM yang berkompeten gitu, yang cakap gitu. Apalagi tadi udah dikatakan sekarang syariah itu menjadi lirikan mata dunia gitu. Dan terus menciptakan SDM berkompeten dan
tentunya berakal karimah. Itu sangat penting. Karena Kenapa banyak tuh? orang yang berkompeten tapi akhlaknya itu kurang. Nah, banyak orang yang ilmu tapi ilmu itu disalahgunakan. Berarti attitude-nya ya. Iya. Dan berakal karimah serta menciptakan SDM karimah dan juga menjadi landasan ukhuwah Islamiyah. Itu visi itu emang sebelumnya sudah ada di kampus atau memang pribadi? Itu udah dibentuk dari kampus tersendiri. Ya. Karena memang tujuannya dibentuk itu tadi menciptakan SDM yang berkompeten, terus berakal karimah dengan berlandasan ukhuwah Islamiyah. Karena kan kita sebagai orang Islam gitu, walaupun tak sedarah. Kalau visinya di kampus? Visinya itu bagaimana Hamasa ini menciptakan SDM yang memang dia paham tentang ilmu perbankan syariah. Ya memang dia paham tentang wawasan tentang perbankan syariah. Karena kalau berbicara tentang perbankan syariah, ini sangat sangat tabu ya. Tabu, betul. Di masyarakat belum umum ya, belum umum gitu. Bahkan banyak masyarakat mengatakan perbankan syariah dan konvensional itu sama gitu. Oh gitu. Iya, karena mereka belum pelajari ilmunya. Kalau mereka udah pelajari ilmunya, mereka paham teknisnya atau apa yang dilakukan di dalam, mungkin mereka bisa berubah pikiran gitu. Tapi sekali lagi, merubah pikiran seseorang itu tidak segampang membalikan telapak tangan. Iya. Gitu kan. Apalagi yang memang udah dari lama-lama udah tertanam gitu, kan? Iya betul. Terus menjalin juga relasi antara kampus internal maupun luar kampus eksternal. Kayak sekarang nih, masya Allah kita menjalin relasi gitu. Oh iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah di Al-Quds Volunteer Indonesia gitu. Terus menciptakan SDM yang profesional di bidangnya masing-masing. Berarti memang pengembangan SDM itu lebih diprioritaskan. Benar, sifatnya upgrading. Iya. Kayaknya sepisi nih Bang. Ntar mungkin penjelasannya lebih lanjut ya. Iya boleh. Mungkin cukup ya dari saya. Cukup ya. Terima kasih. Jadi ini Bang Ikram ini salah satu ketua Hamasa. Hamasa itu himpunan mahasiswa perbankan syariah ya. Stay Sebi di Depok ya. Nah, beliau punya inspirasi memang harus perubahan anak-anak muda. Oke, mungkin kita lebih luas dulu ya karena ini jauh kan dari Depok ke kita lebih luas dulu. Indonesia lebih luas Indonesia. Saya di Depok ya. Masih range Kalimantan Depok lah ya. Jauh-jauh Indonesia sudah luas ya. Ini coba ya perkenalan dulu lah. Indonesia dan Sabang sampai Merauke ya. Iya. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sepakat dengan kata-kata tak kenal maka tak tahu ya. Tak tahu. Tahu. Udah tahu. Kalau tahu itu Sumedang. Iya. Nah ini Depok. Tahu di Sumedang. Ya. Perkenalkan, nama saya Kuzai Pak Ma'ruf. Bisa dipanggil Kuzai. Jadi di sini alhamdulillah diamanahi sebagai ketua Indonesia Adventure Club. Nah, kenapa sih namanya Indonesia Adventure Club? Karena kita punya cita-cita kita ingin menjelajahi Indonesia dulu sebelum ke negara lain. Karena Indonesia sendiri luas ya Bang. Iya. Ya. Saya juga pernah dengar tuh Bang tentang masalah backpacker. Apa tuh? Kalau nggak salah kita pergi ke Indonesia Timur itu lebih mahal kosnya dibanding kita keliling ke Asia Tenggara. Nah, gitu. betul. Berarti Indonesia ini luar biasa ya Bang. Iya. Hebat nih anak-anak muda, inspirasinya luas, makanya saya bilang luas nih. Lanjut Bang. Iya. Artinya gini, kalau saya pribadi, kita kenal Indonesia dulu nih sebelum kita kenal negara lain. Gitu. Akhirnya kita punya cita-cita untuk menjelajahi Indonesia. Gitu. Gitu. Ini komunitas. Komunitas. Oh, kalau terpilih itu berarti ada regenerasinya dong? Ada. Oh, berarti tahun berdirinya kapan tuh? Tahun berdirinya kira-kira saya SMA kelas 2. Kelas 2 sekarang? Sekarang udah semester akhir. Semester akhir berarti berapa tahun tuh? Waduh. Tanya umur Bang. Luar biasa. Ada lagi untuk perkenalan ya, lebih jauhnya? Ya mungkin nanti ya lagi ya. Nah, segitu dulu ya. Nah, kalau tadi yang dekat, yang lebih luas, sekarang kita yang pakai tantangan. Oh, iya. Waduh, iya kan dakwah of adventure deh. Karena kan suka tantangan gitu kan, dakwah itu penuh dengan tantangan. Nah, bisa dijelaskan Bang, ada doanya nih Bang. Oke, kalau tadi ta'aruf apa? Tak tahu. Tak kenal maka tahu. Iya. Ini ada lagi, tak kenal maka tak kenal maka ta'aruf. Oh, ta'aruf. Apa tuh ta'aruf? Tak kenal maka kenalan. Sama tuh. Jadi poinnya adalah biasanya sebelum terlalu dalam kenalin nama dulu ya. Oh iya. Tadi karena udah pantun,
Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Maulana yang alhamdulillah hari ini duduk bareng orang-orang hebat luar biasa. Posisinya di sini hanya sebagai pemuda yang belajar dari abang-abang, kakak-kakak, teman-teman semua yang ada di sini luar biasa. Pemimpin gitu biasanya. Iya, biar tawa dulunya tinggi banget ya, tawa. Diamin dulu. Namanya tinggi banget ya. Ya alhamdulillah di sini kita membawa background tadi doa. Sebenarnya kalau dibilang founder sih bukan founder ya. Tentunya ini berdiri bergerak pastinya dengan upaya teman-teman bersama juga. Tapi salah satunya kan? Salah satunya, insya Allah salah satunya sebagai pelopor yang dimana apa sih itu The Doa gitu kan? The Doa itu singkatan dari Dakwah of Adventure yang tadi saya pernah ulas sebelumnya, itu tentang bahwa dakwah itu adalah sebuah kebutuhan sebenarnya. Kebutuhan hidup. Karena dengan dakwah, dengan syiar kita bisa tahu, dengan dakwah, dengan syiar kita bisa belajar. Namun banyak halayak ramai nih, khususnya masyarakat umum mendengar kata dakwah tuh asing gitu, atau bukan asing, maksudnya jenuh. Dakwah. Kalau nggak ceramah, khutbah. Ya? Oh, sifatnya di masjid aja lah gitu. Sifatnya yang di masjid gitu. Sifatnya hanya berlatar belakang itu. Padahal konsep dakwah itu luar biasa, luasnya. Bisa dikolaborasikan dengan berbagai macam aspek lah. Cocok sama KPK. Oh ya, cocok. Makanya relasi sekali. Nah, makanya di sini terbangun dari background teman-teman yang suka dengan petualangan dilandasi dengan teman-teman yang awalnya suka naik gunung ya gitu, hiking gitu. Nah, dari situ berawal kita coba bangun apa nih? Kenapa bisa naik gunung? Nah, naik gunung ini ternyata tingkat minatan yang tinggi di Indonesia gitu. Di Indonesia ini khususnya pemuda, arah pemuda untuk peminatan ke arah hiking, ke arah alam itu lebih luas gitu. Makanya nih sasaran empuk lah, bahasa sasaran empuk untuk kita siar, untuk kita menyampaikan dakwah itu tadi, perkara menyampaikan agama gitu kan. Yang di dalamnya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ya gitu ya. Gitu. Di dalamnya tentunya pasti ada yang baik dan melarang yang buruk seperti itu. Nah, di sini dari background teman-teman hiking sendiri kita coba gitu, bahwa ternyata kalau diperdalam lagi atau dikait-kaitkan lagi bahwa ke alam itu adalah sebuah tadabur gitu kan. Kalau dalam ilmu keagamaan itu kita mentadaburi gitu, kita mensyukur gitu, kita bersyukur atas apa yang Allah telah ciptakan untuk kita, termasuk ruang lingkup alam yang luar biasa itu. Di situ letak kita bersyukur lebih tinggi, masya Allah gitu, dengan melihat keindahan yang luar biasa, mungkin kita lebih bersadar gitu. Dan menurut saya dari segi orang naik gunung itu sebenarnya udah menjadi sebuah tutorial kehidupan. Kenapa saya bilang tutorial kehidupan? Di sini tutorial kehidupan ini dari awal kita bawa tas-tas gede banget gitu kan, carrier gitu. Itu seperti kita menggendong beban hidup gitu kan. Dan kita harus terus melangkah bergerak untuk sampai target gitu kan. Nggak mungkin kita kan diem aja. Karena waktu terus berputar, berjalan terus gitu. Kita harus terus sampai target, walaupun puncak itu bukan target utama, melainkan target utama adalah sampai ke rumah dengan selamat. Puncak itu bonus, masa bonus nggak diraih kan sayang juga gitu. Dari situ kita belajar juga tentang bangun rumah tangga. Bagaimana cara bangun rumah tangga? Kan jelas dong. Karena termasuk dari visi hidup gitu. Kita bangun rumah tangga dengan bangun tenda gitu kan, dengan bagaimana kita mempertahankan hidup. Oh, jadi tenda buat tidur, anggap itu tenda pengantin gitu. Tenda tamu nggak gitu kan. Nggak dengan saatnya. Maksudnya rumah tangga itu bukan dalam hal pernikahan kan. Maksudnya ranah setelah itu gitu loh. Itu adalah kehidupan. Oh iya. Ini tenda biru ini. Berat pokok sononya. Ya, jadi dari situ juga kita melatih, oh seperti ini nih bangun rumah gitu, susahnya memperjuangkan hidup tuh seperti ini gitu. Yang pelajaran terpenting adalah bagaimana kita menghilangkan ego kita untuk sampai di dunia aslinya gitu. Maksudnya untuk sampai dunia kehidupan kita sehari-hari udah kita pelajari bahwa di alam itu benar-benar manusia itu nggak ada yang bisa bohong dengan karakternya gitu. Bahasanya nggak ada yang bisa menutupi dengan karakter. Berarti kelihatan nih manusia aslinya. Alam itu menunjukkan luar biasa karakter aslinya, yang egois, yang ambisi dengan segala macam karakter lah. Dari sini kita bisa berkaca bahwa oh hal ini bisa mencakup nih, oh karakter kita sekian. Nah, mungkin bisa dinilai juga dari teman-teman yang gabung gitu kan, dari teman-teman yang ikut hiking, oh jangan begini, oh, kamu jangan begitu, bahasa seperti itu kan. Supaya jadi evaluasi diri kita juga di kehidupan sehari-hari kan pastinya. Oh, gue masih ego ternyata. Oh, gue masih ambisius ternyata. Gue kurang peduli sama teman ternyata gitu ya. Coba bangun dari rasa itu. Nah, kita jadi tolak ukur nih. Oh, kita harus gimana terprogram lah di benak kita. Oh ya, kita harus lebih baik lagi. Dan insya Allah setelah itu mengikuti
sampai ke rumah kita dapat ilmu dengan pengalaman hidup yang luar biasa gitu. Oh, seperti ini perjuangan hidup gitu. Nah, di sini juga arah dakwah bukan kan? Karena dakwah menyampaikan yang baik gitu kan. Tutorial kehidupan yang baik dan benar termasuk ada di dalam tutorial. Oh, jadi inspirasinya dari situ. Nah, dari situ. Nah, kita coba. Itu berapa orang pendirinya tuh? Pendirinya saat ini mungkin waktu itu berapa ya? Banyak waktu itu. Banyak. Jadi seprovinsi, sekota? enggak nyampe. Jadi dimulai dengan pengalaman. Pada waktu itu berdiri sekitar tahun 2017. 2017, 3 tahun. Sebenarnya ini berdiri karena IAC tentunya gitu kan. IAC. Iya, nyambung sih. Iya, nyambung karena kita satu ranah. Oh, satu ranah. Karena waktu itu Jakarta Utara itu sebenarnya hampir dibagi dua gitu ya. Utara 1 dengan Utara 2, yaitu dibatasi dengan Jalan Yosudarso kalau nggak salah. Kan? Oh, yang wali kota. Iya, wali kota itu. Nah, yang arah Cikoding yang dipegang oleh Cikoding itu IAC, Cikoding itu Cilincing, Ojat, Kelapa Gading kalau nggak salah ya. Itu kecamatan. Iya, kecamatan. Karena ada 6 kecamatan di Jakarta Utara. Oh, gitu. Iya, 6 kecamatan. Berapa lah? Oh, inspirasi dari IAC. Iya. Wah, ini nih. Nah, 3 kecamatan lagi mau coba kita ranah masuk nih ke dalamnya. Awal masuk dengan dunia-dunia sekolah. Seperti ya baik lagi, ternyata tadabbur nggak cuma di alam gitu. Bahkan di masjid, bahkan di sekitar halaman itu kita bisa tadabbur. Tentunya dengan cara kita. Sekitar kita lah ya. Nah, lingkungan sekitar kita. Jadi bukan pro atau kontra gitu. Rata-rata dengan pecinta alam itu mindsetnya adalah bahwa alam itu cuma di gunung, alam itu cuma di hutan, enggak gitu. Kita hidup juga di alam. Ya mungkin karena dia hikingnya ke gunung kali gitu kan. Makanya survive-nya adalah kehidupan kita gitu ya. Survive-nya kehidupan kita, bukan perjalanan kita pas pendakian, itu mah cuma tutorial ya. Iya, cuma perjalanan untuk pembelajaran gitu. Makanya dari situ terbangun bahwa wah, ini menarik sekali nih karena khalayak ramai suka untuk di sini dan ini sasaran untuk kita untuk siar dan sampaikan yang baik gitu. Termasuk tata cara ibadah gitu, karena dalam intinya adalah dalam kehidupan sehari-hari apa sih teman-teman, sosial, ibadah gitu kan, kebutuhan gitu kan, di antara ruang hidupnya itulah nggak jauh gitu. Nah, ini juga jadi sebuah kebutuhan kita, termasuk dakwah siar untuk informasi atau berita yang baik buat diri kita. Berarti artinya memang di situ ada peluang untuk. Nah, ini yang saya mau tanyakan lebih detailnya nih, kok teman-teman bisa kepikiran ranah dakwah itu ke arena itu gitu, ke dakwah. Sedangkan pada dakwah tadi pada umumnya itu kan lebih cenderung ke yang gampang-gampang lah, di sekolah, di masjid. Kok bisa berpikiran ke situ gitu teman-teman? Itu gimana tuh? Nah, ini terdorong tentunya karena kita teman-teman sekolah waktu itu, teman-teman sekolah yang berawal mula juga inovasinya dari ada sebuah base camp ya, disebutnya base camp orang gila. Ada di base camp base camp orang gila. Di mana tuh? Ada di Cempaka Putih, Bang. Harusnya orangnya hadir di sini nih. Oh gitu. Iya, harusnya. Tim program ini harus ngundang nih. Gimana nih? Iya, kita undang. Harusnya beliau hadir di sini. Itu jadi inovasi kita juga bahwa Bang coba bantu antarin kita untuk waktu itu pendakian Gunung Slamet pertama kali. Gunung Slamet di Jawa Tengah, ya, kita lewat Kuci, itu perjalanan luar biasa di sana. Nah, dari situ kita belajar bahwa setelah naik gunung tuh cerita habis. Ya nggak sih? Perjalanan itu ya ceritanya cuma sampai kita naik gunung, habis itu pulang. Ya pulang dengan udah cerita masing-masing gitu. Kayaknya kurang asik nih. Karena mungkin teman-teman berlatar belakang organisasi awalnya gitu. Ada notabene Rohis, Pramuka, Paskibra gitu. Dan mungkin OSIS dan lain sebagainya macamnya gitu di sekolah masing-masing. Nah, kita coba bangun karena mungkin nih jiwa-jiwa organisasi mulai membara. Berarti itu kolaborasi semua ya? Iya. KPK lah gitu. Memang KPK memang nggak boleh ditumpasin. Nggak boleh tumpah ya. Tetap harus berdiri. Iya, KPK. Pokoknya kolaborasi ya. Kolaborasi ya. Luar biasa. Nah, jadi kolaborasi pikiran gitu dari masing-masing itu. Jadi tagline gitu. Jadi posisinya adalah kalau di mungkin apa namanya tersangkut atau terpaku dengan instansi, maka itu akan berperiode gitu kan. Ya nggak sih? Betul. Ya, punya masa berakhirnya. Betul. Kayak Bang ini kan. Iya, mungkin nanti ada titik lengser atau udah selesai masanya kan seperti itu. Tapi kalau kita bangun sebuah forum komunitas ya udah mungkin sampai anak cucu atau sampai masanya berjaya gitu kan. Nah, itu punya masa yang panjang. Nah, ini perlu juga ya mungkin evaluasi juga buat kita untuk bagaimana mempertahankannya, bagaimana mengembangkannya lagi kayak gitu. Bagaimana inovasi lagi termasuk kolaborasi ini kan gitu bersama Alcoach, bersama teman-teman IAC juga, teman-teman Hamasa gitu. Nah, ini juga perlu kolaborasi. Maka dari itu ada energi baru lah ya. Nah, iya, dorongan baru, semangat baru gitu. Karena pada intinya ya tadi jiwa-jiwa organisasi yang mulai haus aspirasinya, haus inovasi gitu. Mau dituangin kemana sih? Betul. Organisasi udah selesai. Apalagi anak muda liar semua ya pikirannya. Nah, Oke Bang, terima kasih ya. Mungkin luar biasa ya doa ini. Jadi
kumpulan anak muda, background macam-macam, kolaborasi pikiran gitu kan, sehingga lahir dia melihat peluang, ya dakwah itu melihat peluang di anak muda. Nah, ini peluangnya sangat bagus untuk kita dakwahi ke arah kebaikan. Contohnya mungkin padahal itu dari dari base camp orang gila ya, dari base camp orang gila yang memang notabene mohon maaf mereka gelap lah gitu ya kan, hitam kehidupannya gemerlap, bebas gitu kan. Ya. Oke, ini nyambung organisasi nih. Nah, karena tadi menyinggung periodisasi. Nah, Bang Ikram kan pasti periodisasi dong, Bang. Iya. Di Hima. Itu berapa, Bang? Setahun. Nah, itu bagaimana tuh untuk menjalankan program, mencapai programnya, target-target, terus untuk mengelola teman-teman itu gimana sih? Kalau aneh sih karena memang di setiap kampus memang berperiode ya. Beda dengan tadi komunitas yang di luar gitu, yang sampai anak cucu gitu. Nah, kalau di kampus, oke, kita udah selesai periode, udah habis gitu. Kita udah selesai kampus, lulus, udah gitu. Nah, tapi di sini Ane tekankan bahwa ketika Ane menjabat gitu, program itu nomor 2. Program nomor 2? Iya. Nomor satunya? Nomor 1 itu esensi nilai yang didapat sama teman-teman. Karena banyak organisasi-organisasi yang programnya jalan tapi esensi nilai dari program itu dia nggak dapat. Jadi cuman ibaratnya program kayak menuntaskan kewajiban ya. Iya. Ya ibarat kalau misalnya setahun itu hari besar nasional aja gitu ya. Iya benar. Gitu. Selesai program oke. Tapi kan bukannya organisasi itu kita mencari sesuatu gitu. Menuangkan inovasi gitu kan, menambah wawasan. Toh ngapain kita masuk organisasi kalau untuk menjalankan program semata tanpa mendapatkan nilai-nilai dari program itu. Sama aja kan, maksudnya ya lebih baik nggak usah masuk organisasi kalau seperti itu menurut Ane. Ini nomor 1 itu harus dapat nilai esensi dari organisasi itu sendiri. Jadi artinya kita memang mengembangkan potensi di sana ya. Karena apalagi sifatnya Hima khususnya Hamasa itu sifatnya upgrading ya. Upgrading itu menambah wawasan dari pengurus gitu. Karena tadi bagaimana kita mau mensiarkan sesuatu, menyampaikan sesuatu ke orang, kalau dari diri kita tuh nggak paham. Gitu. Itu yang aneh harus tekankan ke teman-teman semua, bahwa jangan sampai nih teman-teman lulus dari Hamasa atau teman-teman keluar dari organisasi Hamasa ditanya sama masyarakat, bank syariah itu sama aja sama bank konvensional gitu. Iya. Terus dia menjawab enggak, beda. Terus masyarakat tanya bedanya apa, dia nggak bisa ngejelasin. Itu nambah persepsi masyarakat bahwa lebih lagi ya. Iya, malah lebih kacau gitu kan. Jadi harus benar-benar tahu gitu, mensiarkan sesuatu kita harus paham dulu. Dan sampai kita ingin mengedukasi kita nggak paham. Nah, ini kan berarti tadi program nomor 2 ya. Artinya berarti organisasi itu hanya bentuk pengembangan diri. Sementara kuliah itu kan kita pengen mencapai prestasi nilai terbaik gitu kan. Nah, inspirasinya ini bisa 2 waktu itu bagaimana, Bang? Kenapa kok mau ikut organisasi ini? Inspirasinya itu gimana itu secara pribadi? Jadi gini, kan awalnya itu cita-citanya itu jadi pengusaha ya. Pengusaha gitu. Terus Ane lulusan multimedia SMK. Ya memang basicnya itu komputer, basicnya itu editing. Gak nyambung dong kuliahnya. Iya, gak nyambung. Kembali lagi, jangan nyebut kolaborasi ya. jangan dulu. Jadi kembali lagi ke pribadi saya, emang saya dididik sama orang tua bahwa mencari sesuatu yang penuh tantangan itu menarik. Jangan sampai kita stuck di situ-situ gitu. Orang selain sudah berkembang, kita masih datar. Ya menurut saya awalnya memang susah. Tapi ketika saya mendalami ilmu ekonomi syariah gitu tentang perbankan syariah, ternyata menurut saya solusi untuk menghilangkan kemiskinan itu dengan menerapkan ekonomi syariah. Gitu, bisa. Iya, jangan kan zaman sekarang, zaman dulu, zaman para sahabat, zaman Rasulullah itu, apalagi zaman Umar bin Abdul Aziz ya, yang emang benar-benar nggak didapat orang miskin. Bayangin, kita bayangkan sekarang bagaimana kalau misalnya orang miskin nggak ada. Bingung sejahteranya kayak gimana? Gak ada yang muter mustahil gitu. Nah, apalagi itu tadi Hamasa harus tadi nilai esensinya dapat, sehingga teman-teman bisa mengedukasi ke orang-orang lain gitu. Nah, sejauh ini terkait masalah program pencapaiannya itu berapa persen lah hitungannya? Atau kesuksesannya itu sampai di mana? Atau parameternya? Oh, tadi belum ya, yang ini yang apa tuh? Membagi waktu. Iya, membagi waktu dulu deh. Nah, yang membagi waktu itu kalau menurut Anda ya, jangan kuliah mentok. Kalau di kampus itu namanya ada kupu-kupu. Kupu-kupu apa itu? Kuliah pulang. Setelah teman-teman ya. Pergi jangan sampai teman-teman kupu-kupu tuh ya. Teman-teman harus
kura-kura. Kura-kura. Kuliah rapat. Wih, di kuliah apa? Jangan kupu-kupu. Iya. Karena gini tuh, kalau teman-teman setelah lulus kuliah gitu, pengen kerja ya walaupun mahasiswa harusnya membuka peluang usaha, membuka lapangan pekerjaan, bukan kerja. Tapi kembali lagi kan, kalau misalnya dia ingin bekerja, ini yang harus diperhatikan. Ketika melamar, ditanya itu bukan dari mana, Harusnya lulusan dari mana, enggak. harusnya Kamu bisa apa? Gitu. Jadi kembali lagi, teman-teman mau kuliah dimanapun, itu kembali ke individu orang, bagaimana dia bisa menyerap materi pelajaran yang ada dalam situ. Apalagi soft skill dan hard skill itu penting, dan itu bisa didapatkan di organisasi. Gitu ya. Kalau tadi dia kura-kura, kita kunang-kunang. Kunang-kunang. Apa tuh? Apa lagi? Kuliah nangkring. Ada lagi. Apa lagi? Kuka. Kuliah kolaborasi. Kayak gitu lah. Ada lagi? Apa tuh? Udah liar. Apa Di Sumbawa. Oke. Nah, Apalagi jadi Bang? harus membagi waktu. Jadi bisa ya sebetulnya Bisa. memang apa namanya sebenarnya ikut organisasi pun sudah bisa menjawab masalah itu ya, membagi Iya, waktu ya, karena di iya. situ kan didapat ya esensi itu ya. Nah kalau tadi lanjut untuk masalah pencapaian programnya bagaimana? Kan setahun nih berarti kan percepatannya luar biasa nih. Iya, apalagi Waktu nggak sebentar kalau setahun itu. Gimana tuh? sebenarnya kalau untuk organisasi sendiri dia nggak sampai setahun ya, mungkin 10 bulan gitu. Nggak Sisanya sampai. 2 bulannya? Itu udah kayak pemilihan baru gitu. Oh, proses pemilu gitulah ya. Melanjutkan regenerasi baru. Masalah generasi lah gitu. Iya, alhamdulillah sih aneh sampai sekarang itu pencapaian lumayan Nah, signifikan. kasih dong resepnya nih buat teman-teman bagaimana gitu. Jadi apa udah ketua hima, ikut organisasi, kuliah, pencapaiannya bagus gitu kan. Kasih tips dong teman-teman. Nih inspirasi nih. Mantap. Karena nih dunia maya ini bisa luas ya kan, bisa luas ya, bisa bukan kalau ini kan se Indonesia. Dunia maya seluruh dunia nih gitu kan. Kalau Dan akhirnya Iya dunia. kalau dari aneh sendiri sih kan orang masing-masing memiliki sudut pandang menilai kan. Kenapa nih bilang tadi sukses? Karena dari sudut pandang aneh melihat itu sukses. Udah sukses. Nah, dan belum tentu juga dari sudut pandang orang lain itu menilai itu sukses. Jadi posisi prioritasnya pribadi aja gitu. Pribadi aja. Terus kalau misalnya kita menjadi seorang leadership atau pemimpin itu ada surveinya, ada risetnya bahwa keberhasilan organisasi itu 20% cuma dari ketua. 20% dari 20% ketua. dari ketua. Sisanya 80% dari anggota. anggota. Berarti memang dia mengkreat ya. Mengkreat. Bagaimana Makanya- anggota itu tetap terlibat ikut Terlibat, iya. Makanya penting banget manajemen sumber daya manusia gitu. Untuk bagaimana kita mengelola tadi yang saya katakan kan, kita menyatukan banyak pikiran, Betul. terus karakter orang berbeda-beda, Iya. terus kita satukan menjadi satu visi gitu. Belum yang baperan. Belum baperan, Aduh. dikit di chat di WA, baper lagi kan. lagi. Belum yang egonya tinggi. Iya. Nah, kalau saran aneh, kita menempatkan pada tempatnya. Kalau aneh sih, kalau misalnya dalam forum, aneh layaknya sebagai seorang ketua. Tapi kalau aneh di luar, aneh layaknya sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat. Itu jangan sampai di luar juga kita, oh ketua harus dihargai segala macam, enggak. Nah ini ada istilah baru berarti nih. Tadi kan kura-kura, bungon. Iya dong. Ya berubah. Kalau dalam forum ketua, kalau di luar teman. Kan bungon begitu kan. Gitu. Aneh selalu katakan sama teman-teman semua, hama hamasa gitu, santai aja, dibawa santai gitu. Bawa asik lah ya. Iya, bawa asik. Karena pertama aneh waktu itu, pertama aneh dilantik, aneh bukan langsung masuk proker. Nanya kabar teman-teman, asik-asik. Karena harus dibawa santai dulu, jangan sampai langsung bawa tegang. Tapi itu bukan menimbulkan pro kontra teman-teman yang memang sebelumnya itu pasti paham organisasi. Iya. Itu kan begitu kan, baru kepilihan, terbentuk, itu bikin program. Ketika ente nih Bang membawa teman-teman ngasih, bukannya terjadi pro kontra gitu. Enggak, jadi aneh langsung jelasin ke teman-teman semua. Di awal kita jangan langsung bahas program gitu. Kita nih baru pertama kali loh. Kenapa harus pertama kali langsung yuk kita susun program gitu? Enggak begitu teknisnya kalau aneh. Berarti nggak dibuat tegang dulu ya? Iya, santai. Dilemasin dulu Iya, lah. dilemasin dulu, santai, nanya kabar. Gimana teman-teman? Mas, tarik. Biar Itu teman-teman begitu. gitu. Biar teman-teman juga bawaannya santai di awal. Kalau di awal sudah tegang, otomatis mereka berpikir ke belakang-belakang ini, waduh, tambah tegang gitu. Oh iya. Jangan dibawa tegang di awal. Nah, ini juga jadi inspirasi bersama nih buat teman-teman yang aktif dimanapun, ya, organisasi apapun, ya. Jadi untuk awalan ini juga bisa jadi inspirasi. Kita membawa
situasinya tidak tegang dulu gitu, karena tegang memang kalau dalam olahraga sendiri langsung kram kan. Nggak boleh tuh. Perlu stretching ya. Perlu stretching. Iya Itu kan harus memang kita menyesuaikan tempatnya. Kalau misalnya kita nggak menyesuaikan, bakalan bentrok. Oh gitu ya. Nah, berarti justru disitulah terjadi pro kontra ya kalau Iya. tegangan itu ya. saya selalu bilang sama teman-teman, dibawa santai, terus jangan tegang, terus kalau ada masalah silakan langsung di forum gitu, dipendam, karena kalau dipendam nggak menyelesaikan masalah. Nah, satu lagi penting nih, ilmu komunikasi itu penting dalam organisasi, karena paling banyak jadi kesalahan itu miskomunikasi, teman-teman. Miskomunikasi. Iya, miskomunikasi. Kalau misalnya kita nggak komunikasi, itu bakalan masing-masing ngambil ini keputusan. Oh iya. Harusnya kita komunikasi. Iya. Terus saya juga bilang sama teman-teman semua, jangan mengharap ide, masukan tuh semuanya dari ketua. Karena kembali ke riset tadi, Iya. 80% itu dari teman-teman, bukan dari ketua. Ini riset pribadi apa Enggak, memang sebelumnya udah emang ada risetnya. Oh, udah risetnya. Iya. Dan itu saya Ini dapat, bisa dipertanggungjawabkan ya risetnya? Bisa ya. dan itu saya dapatkan kemarin pas saya ikut seminar leadership dari kampus. Dari kampus. Iya, memang sebelum kita dilantik menjadi ketua, kita dibimbing dulu leadership. Kalau nggak salah 2-3 hari. Biar kita paham bagaimana menjadi seorang leadership. Bagaimana menjadi seorang pemimpin. Berarti memang udah dikasih ilmunya dulu ya. Iya. Oke, lanjut nih yang keluas nih ya kan. Program-programnya dong boleh di-sharing gitu. Mulai dari apa kok bisa apa namanya? Inspirasinya tuh dari mana yang bisa Dasar. Iya. Kalau masalah program kita beda ya, tentunya dengan hal yang kayak periode di kampus. Nah, kalau program di komunitas menganut sistem semudah mengumpulkan orang yang sama. Maksudnya semudah mengumpulkan orang sama. Jadi hobinya tuh sama kan, sama-sama hiking. Oh, yang punya hobi sama. Iya. Jadi kan mudah gitu kan. Jadi hobinya sama, itu yang sama. Nah, itu tuh enak gitu, komunikasi nyambung. Nah, akhirnya ketika kita punya hobi yang sama kayak hiking ya kan, kemudian juga traveling gitu kan. Ini juga sering sama-sama suka sosialisasi gitu. Sosial. Kegiatan sosial ya. Kegiatan sosial. Nah, itu enak. Jadi ya ketika program ini tercipta gara-gara ya kita kumpul, terus kita bahas apa nih enaknya nih. Nah, itu tiba-tiba itu langsung jadi program. Oh. Jadi kumpul dulu langsung ada program. Iya, berarti kumpulan orang-orang hebat dong ya. Apa langsung kepikir baru ngumpul hobi yang sama atau mikirin begitu kan? Kan se-Indonesia. Oh iya, pemikirannya juga se-Indonesia. Kalau di kampus disebutnya insidental bang ya. Insidental. Kalau ini kan memang dari orang dulu ya. Dari orang dulu. Karena emang pengen naik Nah itu dua sudut bang, antara BSM orang gila dengan Yasa yang luar biasa gitu kan kita kolaborasi. Oh iya. Alam kan notabene apa sih gitu kan ya dengan Yasa yang dulu sebelumnya bukan Indonesia ya. Aduh. Nah, dulu Ganti nama ya. ganti nama. Sempat ada perubahan ya revolusi. Apa tuh? Emang sebelumnya bukan Yase? Bukan. Apa namanya? Namanya adalah Ikro. Oh, Ikro. Kita membaca dengan petualang. Kenapa kok jadi rubah Indonesia? Nggak terusin Ikronya aja. Itu tadi kita punya cita-cita untuk menjelajahi Indonesia dulu. Indonesia. Oh gitu. Luar biasa. Sehingga diperluas jadi namanya Indonesia. Nah kalau programnya sendiri cara pencapaiannya itu gimana? Nah pencapaiannya kita internnya dikompakin dulu gitu. Jadi itu gampang tuh ketika udah kompak, udah enak. Nah kita langsung eksekusi. Kan kita kan sama nih ya. Dan langsung kumpul langsung ada program. Jadi eksekusi juga langsung seminggu itu langsung kita eksekusi. Keren ya. Kumpul langsung muncul ide program langsung jalan. Berarti sporadis juga ya. Luar biasa. Ada anak muda kayak gitu ya, luar biasa. Ya artinya memang sepemahaman lah ya karena hobi yang sama. Mungkin juga karena jiwa sosialnya juga yang tinggi gitu kan. Nah, menyangkut urusan jiwa sosial nih, ya, jiwa sosialnya kan rata-rata jiwa sosial. Saya sih 100% lah teman-teman di sini, abang-abang di sini nggak mungkin akan mau terlibat di organisasi kalau tidak ada jiwa sosial yang tinggi, gitu kan. Saya sepakat. Nah, ya kan itu. Nah, berhubung kita bahas masalah sosial, ini kan apalagi kita pandemi nih, ya kan, pandemi ya. Pasti ini agak ngerem nih. Bisa ngerem, bisa putus di jalan, bisa ambruk dan lain-lain gitu kan. Nah, teman-teman di sini nih pandemi ini bagaimana kondisinya nih gitu. Dari Bang Kuzai itu masukan ya. Yang pertama itu ketika kita pandemi, kita menjadi manusia yang bobrok gitu kan. Kita kalah dengan situasi gitu kan.
Yang kedua adalah kita bisa survive. Survive. Iya, manusia apapun kita bisa survive. Artinya kita bisa mampu untuk menguasai diri gitu kan. Dan yang ketiga adaptif. Adaptif itu? Adaptif itu mampu manusia yang mampu beradaptasi cepat. Dan itu anak muda perannya seperti itu.